Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, perindu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kami persilahkan jika ada hal yang mau ditanyakan. Seharusnya, memang demikian. Seharusnya Ramadan adalah benar-benar menjadi waktu ibadah, kesempatan untuk kita belajar bagaimana kita bisa berdamai dengan sesama manusia. Memang konteksnya adalah ibadah, seolah-olah hanya kepada Allah. Akan tapi ternyata buah dari puasa adalah bagaimana orang bisa menjadi orang yang bertakwa. Disebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu adalah bagaimana orang itu bisa baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Kalau orang baik hanya kepada Allah tapi tidak baik dengan sesama manusia, maka ketahuilah dia belum bertakwa. Dan sesama manusia ini sifatnya luas. Bukan hanya orang sekerabat, bukan saudara saja, bahkan bukan satu agama saja. Bahkan kita harus berbuat baik, bisa baik kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Nah, di dalam berpuasa ini ada pelajaran besar. Karena di situ kita diajarkan atau dengan berpuasa kita belajar bagaimana mengekang hawa nafsu kita. Mengekang hawa nafsu kita. Amarah harus kita tahan. Dan juga urusan-urusan yang semula halal, ini kalau kita cermati. Puasa itu kan menjaga diri dari atau kita menghindar dari hal-hal yang semula adalah halal. Boleh kita lakukan, boleh kita ambil, boleh kita makan, akan tapi karena berpuasa, maka kita tidak makannya. Makanan kita. Kita tidak boleh memakannya. Hubungan suami istri yang semua halal, jadi tidak boleh di siang hari bulan Ramadan. Ini artinya apa? Belajar bagaimana kita memerangi hawa nafsu. Kemudian dengan sesama manusia, lihat berpuasa agar sempurna, ibadah agar sempurna, pahala sempurna. Jangan mencaci, jangan mengolok, jangan menggunjing, dan seterusnya. Jadi artinya Ramadan harus dong bagi orang yang beriman, harus menjadi momen untuk belajar bagaimana dia bisa baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik kepada sesama manusia. Kalau tidak, maka puasanya adalah puasa zahir saja. Puasanya hanya puasa yang tidak membawa manfaat. Hanya sekedar menjalankan kewajiban. Sehingga kalau puasanya tidak dengan ketulusan, keseriusan, kesungguhan, maka tidak akan sampai kepada hasil, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang bisa baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Allah Maha Kasih. Siapapun yang punya hutang puasa di bulan Ramadan yang lalu, baik karena uzur karena wanita haid, atau orang sakit dalam bepergian dan seterusnya, atau na'udzubillah karena bandel di masa lalu tapi hari ini sudah tobat, maka Allah Maha Kasih. Ada cara untuk kembali kepada Allah dengan cara mengqadha. Dan mengqadhanya itu adalah terbentang adalah mulai dari bulan Syawal, Ramadan ke Ramadan. Nah, kalau dia sampai Ramadan berikutnya, kok belum bisa mengqadha, dilihat. Jika dia waktu meninggalkan puasa itu karena uzur, jadi waktu meninggalkan puasa karena uzur, misalnya karena sakit. Kemudian, setelah Syawal, setelah memasuki bulan Syawal sampai masuk bulan Ramadan, ternyata dia juga masih punya uzur, misalnya ada uzur lagi, hamil atau menyusui atau sakit, maka dia tidak dosa.
Karena apa? Waktu meninggalkan puasa dia karena udzur, karena sebab yang diizinkan oleh syariat. Kemudian di bulan Syawal sampai Sya'ban sampai puasa pun dia juga masih punya udzur. Artinya dia tidak membayar puasanya pun tidak dosa. Utangnya tetap sebagai utang. Jika 1 hari puasa, utangnya 1 hari puasa. Dan dia tidak wajib membayar apapun. Tapi jika waktu meninggalkan puasa karena bandel, karena bandel sekarang tobat. Nah, kemudian sepanjang Ramadan ini, sepanjang setelah bulan Syawal sampai Ramadan, dia itu punya kesempatan. Tapi kok dia tidak membayar puasa, teledorlah. Teledor, maka ketahuilah. Nanti di saat masuk ke bulan Ramadan berikutnya, dia tetap utangnya 1, tetap dibayar 1, tapi ada tambahannya. Yaitu membayar 1 mud setiap 1 hari puasa. 1 mud itu 6,7 on kurang lebihnya. Kenapa dia harus membayar yang demikian ini? Karena ini adalah pertobatannya. Karena apa? Dia tidak segera membayar utangnya. Atau orang yang punya utang puasa sebab udzur karena wanita haid, ibu-ibu yang solehah, haid waktu itu, cuman setelah Syawal dia punya kesempatan mengqadha. Dia sehat, ada waktu, cuman dia tidak mengqadhanya sampai masuk Ramadan lagi, sama. Karena dia trader, maka utang 1 tetap 1, dibayar nanti cari waktu yang lain setelah Ramadan berikutnya. Tapi dia harus membayar setiap 1 puasa 1 mud. Ini untuk pertobatan, untuk tobat dia. Karena dia telah trader, semestinya dia membayar utangnya karena ada kesempatan. Dan dia tidak membayar, maka dia membayar 1 mud. 1 mud berapa tadi? 6,7 on kurang lebihnya. Ulama berbeda tentang 1 mud. Ada yang mengatakan 6 on saja, ada yang mengatakan sampai 7 on. Biasanya kita ambil tengah, 6,5, 6,7 on, seperti itu. Dan kemudian, siapapun yang pernah meninggalkan puasa di masa lalu dengan bandel, bukan karena udzur puasa ada 9 ya, nanti ada bab lain, semoga ada kesempatan untuk menyampaikan. Yang tidak ada udzur adalah dosa besar. Tapi ingat, Allah Maha Pengampun. Ayo saat ini kita semua, Anda jika pernah meninggalkan puasa dengan bandel, yuk kita minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan sungguh Allah Maha Pengampun. Sahur itu waktunya terbentang mulai dari adzan maghrib, boleh makan maksudnya, sampai masuk waktu subuh. Dan puasa itu waktunya adalah terbentang dari masuk waktu subuh hingga menjelang maghrib. Jadi begitu. Maka waktu sahur adalah sebelum subuh tiba. Ukurannya bukan adzan. Ukurannya adalah kalau sudah masuk waktu subuh, baik diadzani atau tidak diadzani, maka kita sudah tidak boleh makan. Ini ukurannya masuk subuh. Jadi pokoknya kalau sudah masuk waktu subuh, baik kita mendengar adzan atau tidak mendengar adzan, maka kita sudah tidak boleh makan lagi. Nah, tapi adzan ada 2. Adzan sedikit kita bahas masalah adzan. Adzan subuh itu ada 2. Adzan subuh yang pertama sebelum masuk waktu subuh, untuk mengingatkan orang, membangunkan orang agar tahajudan dan makan sahur. Adzan yang kedua adalah di saat waktu subuh tiba. Maka di saat adzan yang kedua ini kita tidak boleh makan lagi. Tapi adzan yang pertama kita boleh makan. Barangkali kita pernah mendengar adzan subuh masih boleh makan adalah adzan yang pertama. Kalau adzan yang kedua tidak boleh makan, tidak boleh minum karena sudah masuk waktu puasa, seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita berpuasa. Dan ingat, sahur adalah sunnah. Selagi bisa sahurlah. Tapi ingat, kalau sudah kita ragu-ragu atau kita mendengar adzan, ya jangan dong. Nggak boleh sahur. Kalau kita tetap makan, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Karena sudah masuk waktu subuh. Kami sampaikan kepada ananda yang seperti itu, insya Allah puasanya diterima. Insya Allah puasanya diterima. Karena dia sudah beribadah puasa. Cuma begini, ada orang melakukan puasa itu ada martabat-martabat. Kesempurnaan. Sempurnanya kalau puasa itu adalah dia puasa benar, di samping itu dia memperbanyak ibadah dong. Memperbanyak baca Al-Quran dan melakukan kebaikan, aktivitas yang bermanfaat.
itu adalah dalam berpuasa. Cuman ada orang berpuasa tapi tidak beramal baik. Tapi dia tidak melakukan dosa, itu masih lumayan. Artinya tidurnya dia jauh lebih bagus daripada kalau dia melek nonton film yang tidak pantas atau nggunjing orang. Jauh lebih bagus tidur saja. Tapi jangan kelas ini dong, kita pengennya ibadah kelas nomor 1. Jadi puasanya sah, pokoknya ingat, puasanya sah. Bahkan naudzubillah, kalaupun seandainya nggak sholat duhur, sholat asar, puasa tetap sah. Tapi dosa dia tidak sholat. Dia dosa tidak sholat. Kalau bicara puasa, puasa ini adalah sah. Dan semoga diterima oleh Allah. Tapi kami sampaikan kepada ananda yang kami cintai, kalau bisa yuk maksimal. Adapun main game adalah main game seperti permainan yang lainnya. Jika permainan game adalah tidak ada perjudiannya, tidak ada, adalah hal yang mubah, hal yang boleh-boleh saja. Tapi tolonglah jangan sampai mengganggu, mestinya membaca Al-Quran. Orang main game jangan mengganggu belajar. Game pada hakikatnya game seperti main gundu dan sebagainya. Cuman bedanya kalau sampai menjadikan orang meninggalkan sholat jadi haram. Kalau orang melakukan dosa, ada judinya, jadi haram. Akan tapi alangkah indahnya, wahai ananda-ananda yang kami cintai, Ramadan adalah setahun sekali datang. Ayo kita maksimal. Di samping puasa, kita harus melakukan ibadah-ibadah yang baik. Cuman mungkin ada seorang ibu mungkin marah-marah, anaknya main game saja, atau tidur saja. Jadi tidur saja. Kalau bangun dia melakukan maksiatan, biarkan tidur saja. Biarkan tertidur. Kalau terbangun dia bermaksiat, lebih baik tidur. Cuman Anda semuanya bukan orang semacam itu. Anda istimewa. Anda bangun dan bermanfaat. Anda bangun baca Al-Quran. Anda bangun membantu orang tua. Anda bangun bantu keluarga. Ini adalah orang istimewa. Seperti itu. Semoga Allah mengangkat derajat kita semua, memuliakan kita semua di dunia dan di akhirat, memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.